muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita, dan dengan rahmat dan hidayah itu kita juga telah diberikan kesehatan baik lahir maupun batin, yang insyaallah pada pagi hari ini kita manfaatkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan senantiasa apa yang telah dilimpahkan oleh Allah kita gunakan untuk selalu beribadah kepada beliau. Salawat serta salam pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan selalunya kita berselawat serta salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk dari umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa yang kita bahas pada minggu yang lalu adalah bagian daripada perjalanan ibadah kita sendiri. Maksudnya ketika Allah menurunkan sesuatu yang sebelumnya kita tidak mengetahui, setelah terjadi apa yang terjadi pada diri kita, barulah kita bisa mengerti bahwa itulah hakikat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Takdir itu kan. Maka perjalanan kehidupan itu tetap melalui wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduna, al-ibadah. Ibadah berdasarkan syariah. Ibadahnya itu berdasarkan syariat. Banyak apa yang dijalani dengan syariat ini kadang-kadang tidak kita lakukan dengan sesuatu yang itqan itu maksudnya tak serius. Kadang-kadang kita sholat, tapi sholat kita itu kadang-kadang tak serius kepada Allah itu. Lalu ada peluang waktu untuk berdoa, tak serius kita berdoa itu. Ada peluang kesehatan untuk itu, tapi kita tidak lakukan dengan baik. Nah, oleh sebab itu sebenarnya pelajaran tasawuf ini akhlak saja, akhlak yang dituangkan dari tauhid itu sendiri, bahwa kita tidak bisa mendapatkan itu kecuali dengan keseriusan diri kita. Karena begini, manusia itu kan tetap dinamakan manusia itu tetap mempunyai dua unsur. Unsur yang pertama adalah jasmani, unsur kedua adalah rohani. Dua-duanya pun harus diberikan diolah. Jasmani kita ini perlu asupan makanan, ya kan? Rohani kita juga perlu mempunyai asupan makanan. Salah satunya kita mengaji bersama ini, salah satunya. Ini termasuk yang terkecil. Sebenarnya pada posisinya kita sendiri yang akan mendapatkan, dan kita sendiri yang tahu siapa diri kita. Kita meminta nasihat kepada orang pun, orang bisa menasihati dari kejujuran yang kita ceritakan tentang permasalahan yang kita hadapi. Itu dia. Hakikat masalah yang kita hadapi itu adalah pada diri kita. Ini maksudnya. Jadi apa yang kita minta sama Allah adalah pertolongan. Sebenarnya Allah lebih tahu tentang diri kita. Jadi janganlah kita ketika berhadapan dengan Allah itu berbohong dengan Allah.
Karena Allah Maha tahu apa yang ada pada diri kita. Ini yang penting dalam ibadah. Syariat ini kan Rasulullah datang diutus oleh Allah membawa syariat. Maka syariat itu dia berubah antara satu nabi, rasul, ya kan? Di zaman Nabi Musa lain, di zaman ini lain. Tapi pada hakikat intinya adalah tauhid. Jadi mulai dari Nabi Adam ketika dijadikan nabi, ya, waktu turun itu belum menjadi nabi, kemudian jadi nabi, tetap kepada tauhid, tidak ada yang lain. Jadi sebenarnya kadang-kadang ada pemahaman yang agak menyalah, kita sepertinya menggunakan wasilah. Wasilah itu boleh dalam arti batasan yang dibolehkan. Contohnya, kita mempunyai amal itu amal baik, lalu kita berwasilah dengan amal itu dengan memohon kepada Allah, tidak ada masalah. Dan itu dijatakan dalam Sahih Bukhari seperti 3 orang yang masuk dalam gua yang tersumbat. Dia meminta kepada Allah itu atas solehul amal. Yang satu dia pengabdian dia kepada orang tua itu dihadapkannya kepada Allah, kemudian dia meminta, tidak masalah. Nah, wasilah yang mazmum itu, wasilah yang dicela itu ketika kita jadikan sesuatu itu penghubung kepada Allah. Misalnya kita pergi ke kuburan, seharusnya kan orang yang di dalam itu kan kita doakan, ya kan, kita doakan, bukan kita meminta dengan keramatnya kubur ini kita meminta sesuatu yang selamat, itu yang tidak boleh. Atau membawa, padahal kita tahu misalnya kuburan itu bebatuan yang ada di atas kuburan itu didatangkan kemudian diletakkan. Kemudian ada pula yang membawa batu di atas kuburan itu untuk menjadikan kekuatan pada dirinya. Itu yang salah. Wasilah itu yang salah. Ya kan? Itu kemusyrikan jadinya. Tapi ketika kita meminta kepada seseorang, kita anggap lebih dari kita. Minta kepada guru, minta kepada ustaz, atau minta kepada orang masjid untuk mendoakan atau mendoakan kita, itu tidak ada masalah. Seperti kita meminta doa kepada kedua orang tua, itu wasilah yang dibolehkan. Itu wasilah juga. Dia kan melalui wasilah orang-orang taat kita memohon. Tetapi kalau kita mengakui kekuatan sesuatu benda itu yang masalah, ya kan? Dalam ruqyah itu seperti itu juga. Kekuatan itu semuanya milik Allah. Kenapa ayat-ayat itu yang dibacakan? Karena makhluk yang mengganggu, makhluk yang bernama manusia itu juga makhluk. Kenapa dibacakan ayat-ayat Allah? Karena kita minta ketaatan dia, jangan mengganggu makhluk yang lain. Itu saja ruqyah itu. Nah, kita berwasilah orang lain meruqyah kepada kita, meruqyah orang lain meruqyah kepada kita. Nah, tapi sesungguhnya, itu tadi balik kepada sesungguhnya dalam bahasa Indonesia itu hakikatnya yang tahu diri kita tuh ada diri kita. Jadi jangan terlalu sering meminta kita sendiri ruqyah diri kita. Kita sendiri. Mungkin tadi kita dalam keadaan lemah, ada yang nolong, membantu kita untuk pertama. Nah, yang tahu diri kita tuh, kita bohong atau benar atau tidak apa yang kita ucapkan tuh, ya diri kita. Pengakuan yang tulus dari diri kita ini yang diminta oleh Allah agar kita bisa menjalankan syariat itu dengan benar. Baru dia menuju kepada ketauhidan itu. Nah, apa yang diputuskan oleh Allah kepada perjalanan kehidupan itu, itulah hakikatnya. Cuma memang agak susah untuk memahami ini. Kita kan ada jasmani, ada rohani. Nah, begitu kita sholat, kita mendapatkan kita ini di mana di hadapan Allah. Makanya jangan pernah meninggalkan, walaupun doa itu hanya doa sapu jagat. Kalau diistilahkan sapu jagat, Rabbana atina, setiap selesai sholat wajib jangan pernah meninggalkan doa, walaupun hanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena doa setelah selesai sholat fardu itu salah satu waktu yang paling dimakbulkan oleh Allah. Itu dia. Juga antara macam kita duduk dengarkan azan, kemudian kita mengangkat tangan, menjawabnya itu tuh sesuatu yang sangat baik. Antara azan dengan iqamah itu juga waktu yang paling baik untuk kita memohon kepada Allah. Jangan disia-siakan. Itu. Walaupun yang kita minta itu singkat.
Kalau sudah minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu kan udah bagus. Kebaikan yang kita minta. Nah, oleh sebab itu jasmani manusia ini, jasad manusia ini umum. Dia bisa, jadi kalau tidak ada ruhnya ini dia umum, dia akan menjadi mayat saja. Sebagaimana binatang tekapar semacam itu juga lah manusia. Tetapi dia mempunyai ruh. Sedangkan rohani ini khas, khusus. Jasmani ini umum. Lalu Allah tiupkan ruh. Ruh itu ditiupkan pada diri kita secara khusus. Makanya Allah tiupkan dari dirinya ar-ruh itu. Nah, ini bersarang di jasmani ini sampai waktu tertentu oleh Allah. Tenggang waktu. Nah, tenggang waktu ketika Allah bangkitkan kita, lahirkan dari sampai nanti pada waktu kita wafat, itulah masa kita melakukan sesuatu. Kita yang menentukan diri kita mau mengambil jalan yang baik atau mengambil jalan yang buruk. Ikhtiar. Nah, lalu di dalam perjalanan itu ada syariat. Ya. Jadi syariat ini jalan yang memang dalam posisi ini dikatakan wal fal kitab was sunnah wa hayat rasul tatbiqun namuzaj li tajribati diniyah bi jami' ab'adihi wal aham wal usus allati taqumu 'alaiha. Jadi dikatakan siapa contoh dalam perjalanan jasmani dan rohani ini yang bagus? Ya Rasulullah. Makanya dari awal kan kajian kita cuma simpel saja. Begitu kita berharap dengan manusia, siap-siaplah di akhir hidup kita itu dengan kecewa. Walaupun suatu saat mungkin ada juga tidak kecewa gitu. Jika kita terlalu berharap dengan manusia, sesama makhluk, maka siap-siaplah nanti dengan kekecewaan. Itu yang kadang-kadang orang pada akhirnya mendapatkan apa? Mendapatkan posisi yang tak bagus, lalu sampai ke nilai putus asa, lalu sampai na'udzubillah, karena berharapnya kepada makhluk tadi, kecewa, putus asa. Itu yang kita mohon pada Allah perlindungan, bunuh diri. Karena kekuatan rohaninya itu tidak ditanamkan kepada keberadaan Allah itu. Dia agak sulit menerangkan itu untuk posisi itu. Jadi karena terlalu berharap dengan makhluk, sesama makhluk, karena makhluk itu juga punya keterbatasan, lalu rohaninya tidak tertanam kepada Allah, itu yang menyebabkan dia putus asa. Kalau sudah putus asa, semua amal bisa dia buat. Apalagi iblis kan sudah mengatakan, la aqudanna siratal mustaqim. Ya Allah, aku yakin dan aku bersumpah akan tetap menyesatkan manusia ini sampai hari kiamat. Lalu Allah katakan illa ibadiyas shalihin, kecuali hamba-hambaku yang soleh. Hamba yang soleh ini yang klop antara rohaninya berpegang kepada Allah yang kuat, kemudian jasmani ini menjalankan. Lalu dikatakan wa hazihi ni'amul jismaniyah fala yasilu jismi ila hazil awalim illa bi salasatil ulum. Jadi jasmani ini sebenarnya ngikut juga. Makanya kalau sudah berbicara di alam ruh, memang kita cuma hanya dapat mengambil, karena ketika Allah menjelaskan yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbik. Jadi ketika berbicara masalah ruh ini, memang Allah sudah mengatakan, Rasulullah, Allah telah mengatakan, ya Muhammad, jika mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah itu adalah urusan Allah. Makanya berbagai apapun cara yang diminta oleh dicari oleh manusia untuk melihat bagaimana ruh itu keluar dari jasmani, dari jasad, ketika orang sakaratul maut itu tidak akan pernah dapat. Karena min amri rabbik. Nah, yang tahu isi kita itu adalah diri kita sendiri. Lalu dikatakan hazini amil jusmani fala yasul jismi ila hazil awalim ila bisalasatil ulum wa ya al syariah. Dikatakan Allah telah memberikan jalan di dalam perjalanan kehidupan, namanya syariat.
syari itu biasanya lebih luas. Nah, kenapa orang yang mengkhususkan diri ini dinamakan thariqah, mencari thariqah itu juga torik, itu juga torik. Nah, itu juga jalan. Dia mengkhususkan. Syari itu besar. Jadi kalau dalam bahasa Arab nanti Sudirman itu syari. Tapi kalau jalan yang kecil itu disebut torik. Kalau torik itu lain lagi. Torik itu apa namanya tuh, alamnya alam planet-planet, bintang-bintang yang ada di langit. Tapi kalau torik itu jalan. Nah, tariqat khusus dia. Bolehlah dari jalan yang besar ke yang kecil. Kalau dibilang gang mungkin bisa juga, tapi jalan kecil. Dikhususkan dirinya untuk untuk selalu berjalan bersama rohani. Itu dia yang dimaksud itu. Jadi kita tidak lagi berbantah dengan apa yang ada di dalam diri kita. Makanya kalau bahasa Melayunya apa? Banyak orang menanam tebu di mulut kan gitu ya. Menanam tebu di mulut. Manis di mulut, tak tahu hati itu di mana. Itu tak bisa. Makanya dia harus klop. Ini jasmani, ini rohani. Rohani ini klop untuk mendapatkan apa yang tertuang dari apa yang menjadi ketauhidannya kepada Allah, itu yang menjadi pembicaraan dan tindak tanduknya dalam keseharian. Itu sebenarnya yang diinginkan. Lalu dikatakan, kama qala Rasulullah SAW, hikmatul jami'ah ma'arifatul haq. Ini di dalam buku Ibnu Katsir tafsir di juz 1 dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dikutipnya dari wala taj'alul multabisan alaina fanufaddil. Lalu dijelaskan dalam kalimatnya, al hikmatul jami'ah ma'rifatul haq. Al hikmah al jami'ah. Di ayat lain dikatakan, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Orang yang telah diberikan ilmu hikmah itu orang yang telah diberikan sesuatu yang banyak. Lalu Rasulullah menjelaskan, al hikmatul jami'ah, hikmah yang sempurna, dikatakan ma'rifatul haq. Jadi kalau sudah masalah hak, itu tetap balik kepada Allah dia. Ma'rifatul haq, mengetahui keberadaan Allah itu atas diri kita. Mengetahui, dia kadang-kadang payah diterjemahkan dalam bahasa apa nih? Dalam bahasa lisan. Dia memang dengan bahasa qalbun dia. Ma'rifatul haq itu, hikmatul jami'ah itu ma'rifatul haq. Hikmah, ilmu hikmah yang sempurna itu adalah mengetahui keberadaan Allah atas diri kita. Maka kalau orang seperti ini, dia tak akan banyak lagi yang dia bicarakan tentang hal dunia ini. Dia jalan di atas dunia, tetapi dunia itu tak lagi menggoda dalam perjalanan kehidupan. Dia jalankan. Jika dia masuk ke suatu perkara rasanya tidak kuat, dia mundur. Tapi jika itu harus dihadapi, berjalan pada posisi itu. Dan kita bisa lihat sendiri hari-hari ini. Kadang-kadang orang yang bertahan, nah kadang-kadang tidak seterusnya. Orang yang bertahan dengan kebenaran itu biasanya lebih tersingkir. Itulah hidup akhir zaman. Sekarang tinggal kita. Kita ingin disanjung oleh makhluk yang sama, atau kita ingin duduk di sisi Allah yang betul-betul kita ini bertahan dengan kebenaran yang kita pegang. Kena syari tadi. Nah, dikatakan lalu dijelaskan di sini, wal amalu biha ma'rifatul batin. Nah, ini dia. Wal amal untuk ma'rifatul haqqillah ta'ala, amal yang harus kita kerjakan untuk mengetahui keberadaan Allah, bahwa Allah itu betul-betul mengerti, betul-betul tahu dengan apa yang kita lakukan, itu ma'rifatul batin. Maksudnya memang harus mata hati yang berbicara. Tak ada niat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan itu terus disebut. Nawaitu itu akhir ujungnya apa? Lillahi ta'ala. Kan itu. Sekarang betul-betul lillahi ta'ala itu tidak, kita yang tahu. Kita mengerjakan sesuatu itu ingin dapat perhatian makhluk atau perhatian Allah, itu kita yang tahu. Maka untuk pembersihan batin kita itu sendiri adalah kita sendiri.
Orang lain itu hanya membantu, mendoakan, memberikan jalan yang terbaik, ya kan? Karena mungkin dia sebagai orang yang kita anggap orang lebih berilmu. Tetapi yang bisa menentukan sikap hidup itu, bahwa Allah mengetahui pada diri kita itu adalah diri kita sendiri. Itu dia. Yang ini sifatnya membantu. Kita sakit sajalah. Kalau kita sudah berobat, memang ada dokter ahli atau tidak, tak yakin dengan itu, hilang juga kan? Tak dapat sehat itu. Jangankan ya, apapun yang kita laku, keyakinan di dalam rohaninya itu tak ada, hilang ini. Kenapa orang mempunyai tubuh tegar, lalu ketika hatinya galau, dia lemas? Karena tidak ada sangkut rohani ini kepada Sang Pencipta secara hakikat. Lalu dikatakan, disambung oleh beliau ini dalam kalimatnya, itu yang kita perlu doakan, Allahumma arinal haqqa haqqan. Arina itu tunjukkan, perlihatkan kepada kami yang benar itu adalah haqqan, benar ya Allah sebagai hak. Warzuqna tiba'ah, limpahkan rezeki, kekuatan kepada kami untuk dapat mengikutinya. Kenapa warzuqna ittiba'ah? Kenapa kalimat rezeki dikasih oleh Allah? Rezeki ini tidak terbatas. Rezeki ini tidak terbatas. Tapi kalau upah kita, upah bulanan kita tuh terbatas. Keluarnya tanggal sekian, apanya sekian. Tapi kalau rezeki itu enggak terbatas. Jadi Allah mengatakan warzuqna ittiba'ah, berilah kami kekuatan rezeki untuk dapat mengikuti kebenaran itu. Karena memang duduk dengan sesuatu yang benarnya bukan sedikit halangannya. Ada aja masalah. Makanya kalau penjahat-penjahat itu ketika nanti penjahat saya katakan, ketika nanti seseorang yang baik untuk diselewengkan, jika orangnya kuat, yang disandra oleh penjahat-penjahat ini apa? Keluarganya. Karena keluarga itu yang terdekat, ya kan? Lihat dalam kehidupan itu seperti itu. Kenapa dia sandra? Mungkin orang ini secara rohani dan jasmaninya kuat, tetapi terhadap orang yang mengikutnya, seorang bapak itu kan pemimpin, seorang laki-laki itu kan pemimpin di keluarga. Yang ngikut ini kan paling dekat dengan dia. Makanya orang ingin membunuh karakter orang kadang-kadang dengan secara jahatnya, keluarga ini dikacau. Supaya apa? Nilai rohani ini berubah. Karena orang yang paling dekat kalipun. Rasulullah dengan begitu kuatnya, ketika Allah hakikat kehidupannya, pamannya itu wafat dengan tidak mengakui kerasulan Rasulullah SAW, luluh juga hati Rasulullah, berdoa pada Allah. Tapi Allah tetap memberikan satu keputusan, innaka latahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tak dapat memberikan petunjuk walaupun pamanmu itu orang yang sangat engkau cintai. Makanya kadang-kadang orang ingin membunuh kita untuk tidak membunuh karakter kita untuk tidak bisa berjalan dengan jalan yang disyariatkan oleh Allah. Iblis itu menggoda orang lain untuk menyelesaikan kita melalui keluarga kita, melalui anak, melalui istri, atau orang-orang yang terdekat sama kita. Supaya apa? Luluh. Itu dia. Tapi ketika hal itu berjalan, berubahkah sikap kita? Ini yang menjadikan perjalanan. Lalu dikatakan warinal batila batilan warzuqna istinabah. Untuk yang benar itu kita memohon kepada Allah diberikan kekuatan rezeki untuk dapat mengikutinya. Untuk yang buruk ini kita meminta kepada Allah kekuatan rezeki untuk dapat menjauhi segala hal yang batil itu. Lalu kama qala Rasulullah SAW wa kama qala Rasulullah SAW fi hadisin ukhra, man arafa nafsahu wa khalafaha faqad arafa rabbahu wa tabi'ah. Jadi dalam hadis yang lain dikatakan, masih dari Ibnu Katsir dijelaskan, man arafa nafsah. Nah, balik lagi kan, Rasulullah menyatakan orang yang mengetahui tentang dirinya. Ini maksudnya ini keberadaan dirinya di hadapan Allah.
wa khalafuha, dan apa yang menghalanginya untuk pendekatan diri kepada Allah, faqad arafa rabbah, dia telah mengetahui siapa itu Allah. Orang yang telah mengetahui dirinya dan apa-apa yang menghalangi dirinya untuk pendekatan kepada Allah, untuk pada Allah, maka dia telah mengetahui siapa Allah. Wa tabi'ahu, dan siapa yang pengikut-pengikut Allah yang secara sempurna. Itu dia. Jadi balik lagi, kita mempunyai masalah, lalu kita ke psikolog. Kita punya masalah, lalu kepada orang meminta. Karena orang ini mungkin kita anggap lebih mengetahui tentang kehidupan ini. Kalau orang muda kan tentu kepada orang tua yang lebih banyak pengalaman. Lalu dikatakan dalam kalimat Rasulullah ini, yang mengetahui tentang dirimu itu adalah kamu sendiri. Lalu kalau kita meminta nasihat, mintalah nasihat yang sesuai dengan apa yang dikumandangkan oleh mata hatimu itu kepada orang itu. Tapi ini hanya wasilah saja. Jadi curhat kita yang terbaik itu memang hanya kepada Allah. Karena kitalah yang lebih tahu tentang diri kita, dan Allah maha lebih tahu lagi tentang diri kita. Jadi Ali bin Abi Thalib setelah perang ketika kena panah, lalu dia katakan kepada sahabatnya, cabutlah nanti ketika aku memulai sholat. Kenapa? Dia mendapatkan keberadaan Allah itu dalam sholatnya. Karena apapun yang terjadi, hakikatnya semuanya. Nah, kalau bahasa pelajarannya grand design, master plan kehidupan kita ini memang Allah. Nah itulah. Jadi ilmu hakikat itu sebenarnya kita yakin yang men-set semua kehidupannya ada Allah, kembali kepada Allah. Kita hanya dalam keadaan berusaha untuk melaksanakan kehidupan dan ketaatan ini kepada Allah. Yang akhirnya memutuskan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Memang kadang-kadang usaha kita itu 99,9. Mungkin 1,000,1-nya itu lagi. Tetapi itu sangat menentukan, karena itu hakikat kehidupan yang telah ditentukan oleh Allah kepada diri kita. Memang kadang-kadang kita banyak bertanya, jadi kalau gitu apa usaha kita lagi, Ustaz? Allah dah tulis semua kok. Sebelum Allah meniupkan ruh ke diri kita itu, Allah dah tuliskan semua, ini kamu bisa ini akan menjadi ini. Ya itulah hak Allah. Tidak bisa kita tuntut. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tu tak akan bisa kita pertanyakan apa yang Allah lakukan, tetapi apa yang kita lakukan itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu sajalah keyakinan. Makanya dalam ilmu tauhid ini ketika orang bertanya banyak tentang apa yang itu tak sampai kepada otak, lalu Allah mengatakan tafakkaru fil khalq. Berfikirlah kamu tentang diri kamu, kamu akan tahu keberadaan Allah. Yang sikit aja lah. Di rumah kita punya wastafel. Kadang-kadang tahannya itu tak sampai hitungan tahun. Dicuci di situ, semua lemak masuk, lalu tersumbat deh. Lalu suatu hari kita sakit di lambung kita itu. Dah berapa tahun kita pakai, ya kan? Tak tersumbat deh. Bentuk apa makanan yang pernah kita makan? Pagi makan ini lemak, sudah makan lemak, minum pula es, ya kan? Cobalah bayangkan, kita teliti saja diri kita tentang ususnya. Makanan sekeras apapun, ditengok usus tu kalau mungkin kalau perut kita pula dibelah, bisa lah. Binatang tu kita tengok tu kan beranduk-anduk, gitu kan? Kok bisa dia memecahkan barang-barang yang keras-keras itu, tulang yang kita makan tak tersumbat. Terhadap diri kita saja itu kita berpikir itu tidak habis. Lalu jika itu, kalau itu yang dilakukan oleh diri kita, dalam badan kita seperti itu, kenapa kita tidak lebih yakin dengan yang maha kuasa yang menciptakan itu? Lalu kepada siapa kita harus meminta? Tuh. Kepada siapa kita harus meminta? Memang kadang-kadang yang mengganggu otak kita itu adalah fenomena kehidupan kita di dunia ini, dan pikiran-pikiran yang kita anggap modern ini mengacaukan
nilai ketaatan hati kita ini kepada Allah. Akhirnya dikejar apa? Ya kalau nggak naik pangkat seperti ini, dalam mulai ini nanti ini. Planningnya kan seperti itu. Kalau dapat ini SK bisa digadai. Ini kalau nggak dapat ini mau ini. Kalau tahun ini nggak dapat pensiunan nanti nggak sampai ke pangkat ini. Dan kalau nggak dapat capai target dalam umur sekian ini sini. Itu planning boleh saja. Tapi jika Allah itu tadi ilmu hikmah itu. Jika Allah nanti menentukan di luar planning kita nih, kita harus siap. Itu bentuk bedanya antara orang yang mempunyai ilmu atau tidak, mendapatkan hikmah dari posisi dia di hadapan Allah atau tidaknya itu ketika terjadinya suatu masalah yang bertentangan dengan apa yang ia planningkan. Jadi semakin kuat orang stres, semakin dia sebenarnya semakin dia tak percaya dengan kedudukan Allah itu. Ya. Itu tadi harapan kepada sesama makhluk itu kalau gagal, harapan kepada Allah itu rasanya tak pernah gagal. Jika mata hati dan rohani ini hidup kepada Allah. Nah, lalu dijelaskan waruju'ul insanul khas wa wasuluhu ila watanihi wa huwa al-qurbah bi ilmi al-haqiqah wa huwa at-tauhid fi 'alamil lahud fi 'alamil khayalatihi fid dunya bisababi ibadati sawa'un kana na'iman aw ghairi. Jadi seluruh apa yang kita lakukan ini secara syariat adalah ibadah. Seluruh yang kita lakukan itu adalah ibadah. Kecuali niat yang telah kita niatkan kepada Allah itu kita selewengkan sendiri. Ya. Seluruh secara umumnya seluruh yang kita lakukan di atas dunia ini adalah ibadah, bersifat ibadah. Makanya jika dalam perbuatan ibadah ini hilang ingatan kita kepada lillahi ta'alanya itu, itulah yang membuat kita melakukan maksiat. Jadi bukan hanya sholat yang mahdoh itu ibadah mahdoh saja yang disebut ibadah, semuanya ibadah. Karena dalam kalimatnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kenapa setelah mahya mati? Yang terpenting itulah wa mamat. Mati ini husnul khotimah. Kan itu yang selalu kita minta. Lalu dikatakan bisa beribadati sawa'un kana na'iman aw ghairuh. Kamu bangun atau kamu tidur itu semuanya ibadah jika menjalani apa yang telah menjadi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka doa jangan tinggal. Mau tidur itu memang harus berdoa. Dan tidak ada ajaran yang melebihi dari ajaran Islam itu. 24 jam yang kita lakukan itu semuanya berdoa. Pakai baju berdoa, di depan cermin berdoa, masuk WC berdoa, habis mandi berdoa, terjadi sesuatu ada doanya sendiri, wudhu berdoa, masuk masjid berdoa, minta rahmat Allah. Ketika keluar kita minta karunia Allah. Mau tidur dianjurkan berdoa, lalu membaca ayat kursi, lalu membaca muawizatain. Sehingga setelah bangun juga kita berdoa. Siapa yang bisa mengembalikan? Siapa yang bisa memastikan kalau besok pagi itu setelah dia tidur itu dia dalam keadaan masih utuh nyawa itu? Tak ada. Berapa banyak orang yang ketika tidur langsung tak bangun lagi? Tak tahu lah, terakhir ini memang catatan Allahnya seperti itu. Belum habis kita 3 hari dalam satu jenazah datang lagi yang meninggal satu lagi. Sama dekat rumah kemarin hampir 2 hari sekali kami setelah sholat itu pengumuman di masjid telah wafat. Itu untuk apa? Iktibar bagi kita. Kalau itu memang nama orang lain oke. Pas nanti nama kita, siap kita. Sebenarnya kan hidup itu saja. Dengan segala apa yang kita dapat di dunia ini, hakikat itu hanya milik Allah. Untuk mencapai hakikat itu kenapa? Kita harus tahu keberadaannya, bahwa seluruh amal itu dicatat dengan sempurna dan tak pernah ada. Maka jangan membohongi badan
Rohani ini jangan membohongi badan. Badan ini pun jangan membohongi rohani. Rohani kita nih, apa yang rasakan itu curhatkan sama Allah semua. Mungkin kalau semua orang kita ada malunya, karena ada sesuatu dosa-dosa yang mungkin tak perlu diketahui oleh orang lain. Kan kita sudah bikin definisi dosa. Dosa itu sesuatu yang kita detik hati dalam niat, lalu kita kerjakan, lalu diketahui oleh orang lain, lalu kita malu dengan pekerjaan itu, karena kita benci dengan ketika orang mengetahui pekerjaan itu. Itu yang dilakukan. Nah, bisa berbeda sawan kana na'iman aghru bal izana mal jasadu wa jasadul qalbi fursatun wa yasabu ila watanil asli imma bi kulliyati au bi juz'iyati. Sebenarnya tidur itu juga mati. Tapi saat itu dia tidak pergi secara keseluruhan. Kalau dalam pembahasan ilmu tasawufnya itu bal izana mal jasadu wajadal qalbi fursatun fa yasabu ila watani. Bagian dari kematian juga. Tapi tidak mati yang sempurna. Karena dia masih berada dalam keadaan ada ruhnya. Lalu dia hanya sebagian bijuz'iyati, karena orang tidur tuh tidak bisa ngapa-ngapa. Nah, lalu di dalam kalimat ini Allah menjelaskan Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Ini di dalam surat Az-Zumar ayat 42. Az-Zumar ayat 42 mengatakan Allahu yatawaffal anfus, Allah lah yang akan mewafatkan jiwa-jiwa itu. Hina mautiha wallati lam tamut, termasuk juga yang belum mati. Seperti apa? Fi manamiha. Jadi tidur itu pun bagian dari mati. Maka kita jangan sampai melupakan doa sebelum tidur itu. Nah, kita bilang Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Ahya wa amut. Tidak ada ahya wa akum, tidak ada. Bangun dengan nama Engkau lah ya Allah, hidup dan mati. Aku hidup dan aku mati. Mati tidur itu. Tapi tidak kuliah dalam bahasanya bukan mati yang sempurna. Makanya fi manamiha fa yumsikul lati qada 'alaihal maut. Bisa saja yang mati yang belum sempurna itu disempurnakan Allah matinya. Ya wafat betul. Makanya ini faqada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah bisa jadikan tidur itu kematian yang abadi, atau Allah berikan wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, lalu atau Allah kembalikan lalu menjadilah ia kepada bentuk yang lain, hidup lagi dalam posisi yang mempunyai jarak antara satu kehidupan itu dengan yang lain, sampai kepada posisi yang telah ditentukan oleh Allah. Kita kan pernah cerita. Jadi ketika, tidak apa-apa kita ulang ceritanya. Ketika Nabi Sulaiman duduk dengan Perdana Menterinya, Perdana Menteri lah kalau bahasa sekarang, lalu masuk orang tua. Begitu masuk itu, yang ditatap lama itu ya Perdana Menteri itu terkejut. Lalu orang ini pun pulang. Kemudian pulang meminta kepada Nabi Sulaiman, aku ini punya tugas di India, tapi aku setelah terlambat di Sulaiman. Mohon apa yang engkau bisakan, karena Nabi Sulaiman ini bisa memerintahkan angin, maka diperintahkan angin membawa orang ini ke India. Lalu orang ini wafatnya di India. Setelah kejadian itu, orang tua ini datang lagi, karena Nabi Sulaiman dia sudah mengaku ia adalah malaikat maut yang datang. Malaikat maut yang datang. Maka ketika waktu duha duduk dengan Nabi Sulaiman itu waktu duha yang ini, waktu duha itu kan sebenarnya antara setelah selesai ini, karena sholat syuruk itu kan awal duha sampai nanti zuhur. Waktu duha, mungkin kalau kita jam-jam itu, malaikat maut ini datang
ia melihat orang yang akan ia cabut nyawanya itu sebenarnya selesai zuhur, tapi di India. Tapi kok bisa waktu duha ini bertemu, orang ini masih berada di samping Nabi Sulaiman. Makanya matanya tertuju kepada orang ini, dan orang ini pun terkejut. Itu alasannya, aku diperintahkan oleh Allah ya Nabiullah Sulaiman untuk mencabut nyawa orang ini waktu zuhur, setelah zuhur. Tapi waktu duha masih aku lihat duduk denganmu, dan waktu zuhur itu diperintahkan aku mencabut nyawanya di India. Makanya ketika itu dia permisi, ya Rasul, ya Nabiullah Sulaiman, kirim aku ke India. Ada tugas yang belum aku selesaikan, tugas itu di India. Itulah diceritakan oleh malaikat kenapa ia terkejut dan memandang lama kepada Perdana Menteri itu, karena ia diperintahkan habis zuhur mencabut nyawa Perdana Menteri ini, padahal waktu duha masih duduk dengan Nabi Sulaiman. Itulah kuasa Allah. Berguna, mukjizat Nabi Sulaiman itulah yang menghantarkan dia ke tempat kematiannya di India. Jadi secara fikih sebenarnya pun memindah-mindahkan mayat ini pun termasuk dari 4 mazhab itu kurang disetujui. Makanya di dalam mazhab Imam Syafi'i itu memindahkan tuh hanya boleh dengan 2 hal. Mati di tempat yang orang kafir banyak, pindahkan ke tempat kaum muslimin, atau memindahkan mayat ini untuk memudahkan ziaratul kubur, untuk memudahkan keluarganya berziarah kubur. Masalahnya mayat ini udah dipindahkan dari jauh-jauh, ziarah kuburnya sekali setahun aja. Mau dekat masuk puasa, hari raya kan itu. Ini masalahnya kita. Udah capek-capek dipindahkan jauh-jauh nih. Kebolehannya itu saja. Jadi sebenarnya di mana bumi itu wafat, di situ sudah diminta oleh Allah. Ya contohnya tadi. Itu dibolehkan dengan 2 syarat tadi itu, memudahkan ziaratul kubur atau juga dia mati di tempat kafir. Itu baru itu di dalam mazhab Syafi'i dibolehkan memindahnya. Baik, kalau ada cerita mati ini kita pun ngeri. Ya. Namul alim khairu min ibadatil jahil ba'da hayatil qalbi bi nurit tauhid wa mulazamatu asma'it tauhid. Apa pentingnya ketika kita jasad dengan rohani, roh ini ketika kita ketika kita tidur membaca doa. Nah, itu dia dikatakan. Karena tidurnya orang, kalau di sini dikatakan naumatul alim. Alim ini bisa diartikan luas. Orang yang membaca doa karena dia mengetahui dengan keberadaan Allah, ketika dia tidur itu lebih baik dari bangunnya orang-orang yang jahil yang lupa kepada Allah. Paham ya? Ini orang yang alim itu maksud orang tahu dia keberadaan Allah. Manusia ini tahu dengan keberadaan Allah. Tidurnya dia itu lebih baik daripada bangunnya orang-orang yang jahil kepada Allah. Sebenarnya begitu maksudnya itu. Jadi dia baca doa, kemudian dia tidur. Dia tidur itu ibadah. Berbeda dengan orang yang tidur tak membaca kalimat itu kepada Allah. Jadi tidurnya itu ibadah lebih baik daripada bangunnya orang-orang yang jahil. Karena orang jahil ini kepada Allah, dia akan selalu berbuat maksiat dalam keadaan bangunnya itu. Nah, ba'da hayatil qalbi bi nurit tauhid mulazamatul asma'i tauhid bilisani sirri bi ghairi hurufin wala sautin kama qala ta'ala fil haditsil qudsi al insanu sirrin wa ana sirr. Nah, zikir itu kan ada yang jahar, lisan, ada yang hati. Ada lisan, ada hati. Yang lisan ini berhuruf. Kalau yang hati itu tidak. Paham maksudnya? Kita berzikir dengan hati itu tak berhuruf deh, karena tak bersebut. Huruf itu lahir karena lisan kan, alif, ba, ta. Tapi jika dengan hati dia tak berhuruf. Nah, dalam hadis qudsi dijelaskan, inna ilmal batin, sesungguhnya ilmu batin itu huwa sir, dia rahasia antara kita dengan Allah. Karena itu batin kita kepada Allah.
Ya, batin huwa sirru min sirri. Itulah kekuatan karena aku ini tak kelihatan dalam keadaan gaib. Batin itu juga sesuatu yang gaib, maka itu lebih dekat kepadaku. Cuma kita memulai tetap jahar dengan lisan. Lalu aj'aluhu fi qalbi 'abdi wa la yaqifu 'alaihi ahadun ghairi. Tak ada yang bisa dikatakan oleh Allah lanjutnya adalah aj'aluhu, aku jadikan zikir hati itu di dalam hatinya para hamba-hambaku, dan tak ada yang dapat memberhentikannya kecuali aku. Ya kalau dah berhenti ya jantung itu berhenti, selesai. Nah itu dia. Kalau yang mulut itu bisa diganggu oleh makhluk lain, tapi kalau yang di dalam itu tidak bisa. Itu aja dia kata. Aku jadikan zikir qalbi itu pada diri hambaku, dan tak ada yang dapat memberhentikannya kecuali aku sendiri. Ya Allah cabut nyawa, selesai. Itu dia, itu kelebihannya. Karena dia sifatnya rohani. Tapi kalau yang sifatnya jasmani dengan lisan, dia akan terhenti dengan segala kegiatan yang lain. Nah, oleh sebab itu, akhirnya satu kajian ini pagi hari ini, cobalah di dalam sholat tuh hati dan diri kita ini betul-betul satu. Jangan pikiran kemana, hati kemana. Kan itu persoalannya. Maka ketika ini betul-betul lah mengangkat takbiratul ihram tuh betul-betul telah niat yang betul-betul tulus kepada Allah. Nah, kalau ini yang berada pada diri manusia, apapun yang menjadi penghalang dunia ini kecil. Itu tadi. Orang kenapa stres? Karena tak sesuai antara pikiran dengan hati. Kenapa dia bisa dimasuki oleh jin? Karena pikiran dan hatinya tidak sama. Lalu tidak mengingat Allah dengan secara gaib, rohaninya itu tadi. Sekarang kita lihat, ini ya, salah satu contoh aja lah misalnya, ketika kita mengucapkan Subhanallahul azim, subhanallah wa bihamdi, astagfirullah, itu dengan mulut lama, kan? Subhanallahul azim, subhanallah wa bihamdi, astagfirullah. Coba dengan hati. Ini tak masuk lagi dalam hitungan ini. Dia akan lewat. Jadi beda antara zikir yang di dalam syir, di dalam hati ini, dengan apa yang kita ucapkan dengan lisan. Lalu ketika kita mengucapkan subhanallah, ada orang lewat, terganggu dia. Tapi kalau hati tidak. Cobalah. Kalau memang masih masih susah untuk dalam mata ini ya agak dipicingkan mata. Tapi jangan memicingkan mata itu untuk tidur. Itu persoalannya sekarang. Makanya sholat memicingkan mata untuk mendapat khusyuk diperbolehkan. Tapi sholat kalau memicingkan mata itu hanya untuk ngantuk, itu makruh. Makruh dia. Hakikatnya memicingkan mata dalam sholat itu tak boleh, makruh. Tapi kalau untuk mendapatkan kekhusyuan kepada Allah, diperbolehkan. Nah, sekali-sekali renunglah nanti. Habis baca Al-Quran, habis subuh misalnya pulang ke rumah baca Al-Quran agak satu halaman, lalu dicobakan zikir itu. Beda ketenangannya nanti. Memang harus praktek juga. Jadi itu, sekarang posisi kita adalah hakikat itu tak akan pernah tercapai jika jasmani dan rohani kita ini tidak menyatu. Itu aja yang penting. Intinya itu. Ini lain. Karena fikiran ini lebih banyak kepada jasmani dia. Tapi kalau hati itu lebih ke rohani. Ini lebih banyak ke jasmani. Dia kesenangan jasmani. Karena dia kadang-kadang dikuasai oleh hawa nafsu. Tapi kalau yang di sini itu tidak bisa dia. Karena dia yang selalu mengatakan lillahi ta'ala, itu ke sini dia perginya. Ya kan? Ada hal-hal tertentu yang kita merasakan berdegup jantung nih kan? Itu yang dari hati. Makanya kenapa orang berbolak-balik? Karena Allah telah memberikan itu. Ya muqallibal qulub qallib. Sabbit
qalbi ala dinik. Allah telah menjadikan qalbun bolak-balik. Makanya manusia ini kalau tidak berpegang kepada Allah, dia bolak-balik. Hari ini lain, kadang-kadang jam 9:05 udah lain. Gitu. Jangan ke 9:05, 9 per detik saja sudah lewat. Intinya adalah satukan antara jasmani dan rohani kita untuk memakai hati, mata hati itu yang kita minta dengan kalimat lillahi ta'ala. Ada yang bertanya? Mana salah? Agak payah memahami. Mudah-mudahan tak ada. Karena kalau bertanya tidak bisa terjawab semua. Kita laksanakan saja. Apa yang bisa menyatukan itu bacaan Al-Quran. Apa yang bisa menyatukan itu salat. Apa yang bisa menyatukan itu juga puasa. Puasanya agak berat. Kalau yang lain mungkin bisa. Salat malam itu jangan sampai ditinggal. Walaupun hanya 2 rakaat tahajud dan 1 witir. Walaupun hanya 2 rakaat dan 1 witir. Berapa betul lah waktu yang dibutuhkan untuk 2 rakaat dan 1 witir itu? Sementara kita nongkrong untuk jasmani saja dengan otak kita supaya dianggap supaya senang untuk nongkrong di kedai kopi aja berjam-jam. Berarti angkah tidak etisnya kita, bukan tidak etis, tidak berakhlaknya kita di hadapan Allah jika malam juga kita gunakan untuk sesuatu yang untuk fadlan tadi, mau dapat karunia tapi sia-sia kehidupan kita yang apa namanya, yang bangun tadi itu. Bagusnya kita melakukan itu. Dan yang terakhir adalah setiap kegiatan kita baca doa. Tak hafal doanya bismillahirrahmanirrahim, sudah cukup. Setelah melakukan sesuatu yang baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tidak perlu juga semua enggak hafal Ustaz, doa di depan cermin tak hafal, ya baca bismillah. Doa sebelum mandi, masuk kamar mandi tak hafal, bismillah aja. Atau kamar mandi itu auzubillah, dah selesai, ya kan? Itu saja yang kita dapatkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita. Kita doakan bagi saudara-saudara kita yang dalam keadaan kesulitan, kemudian orang-orang yang telah berjasa kepada kita, orang tua kita yang masih hidup ataupun yang telah, dan semua yang telah berjasa untuk dakwah ini, termasuk pendirian masjid ini, termasuk yang telah memberikan kita ilmu, yang termasuk yang telah berbuat baik kepada kita. Kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم سهل أمورنا ya Allah, mudahkanlah urusan kami ya Allah. Sahil umurana wa umur walidaina, dan urusan kedua orang tua kami ya Allah, dan urusan semua kaum muslimin dan muslimat ya Allah selama masih ada langit dan bumi ya Allah ya Rahman ya Rahim madamatis samawati wa ard. Allah manfa'ana al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal muhan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassatan wa min buldani muslimina 'amatan bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah. Kami memohon kepada Engkau perlindungan dari segala wabah, dari segala cobaan, dari segala apa yang Engkau timpakan kepada makhlukmu ya Allah yang bernama manusia di dunia ini ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sailin. Allahumma nahnu ibaduka ya Allah, kami adalah hamba-hambamu, wa abnu ibadika, kami adalah anak dari hamba-hambamu, nasiyatina biadik, ajal kami ataupun nyawa kami berada pada genggamanmu ya Allah. Maka jadikanlah kami mengikuti wahyu-wahyumu yaitu bernama Al-Quran ya Allah, dan ajarkanlah kami ilmu hikmah dari apa yang telah Engkau turunkan ya Allah. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai cahaya bagi diri kami dan bagi hati kami ya Allah, dan jadikanlah ia sebagai pengobat daripada rindu kami kepada Engkau ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya farijal ham wa ya kashifal gham wa ya mujiba da'watal muttarrin rahmanud dunya rahimul akhirah, nas'aluka rahmatan min indika tughnina biha an rahmatin man siwa. Kami memohon rahmatmu ya Allah, dan
dengan rahmat-Mu itu kami tak memohon lagi kasih sayang selain Engkau ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.